Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang belum familiar, shadow work itu adalah langkah yang kita sadar untuk lakukan supaya kita menyinari part-part kegelapan dalam diri kita, part dari diri kita yang kita tidak lihat atau tidak mau lihat, supaya apa? Kita akhirnya sadar bahwa itu ada pada dari diri kita, supaya kita bisa membuat transformasi yang mau kita lihat dalam hidup kita ya, dan kita nggak berputar-putar di tempat yang sama. Dan kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang shadow work, silahkan. Reading ini akan membantu teman-teman untuk kayak langkah awal nih untuk memulai shadow work teman-teman. Kalau untuk teman-teman juga yang mau tahun ini beda gitu, teman-teman melihat transformasi yang akhirnya teman-teman mau lihat di hidup teman-teman. Oke, part shadow teman-teman atau hal yang teman-teman gak lihat atau gak mau lihat. Dengan two of swords di sini aku melihat bahwa yang pertama, karena kamu sebagai sign apa ya, energi earth gitu, energi bumi, teman-teman itu terlalu apa ya, melihat dunia hanya pada apa yang sebatas kita bisa lihat dengan atau kita bisa rasakan dengan panca indera kita gitu. Jadi kalau nggak bisa dijelaskan atau sesuatu itu kayak um, contohnya gini, teman-teman tuh nggak, sebagian dari teman-teman kayak mengabaikan intuisi, mengabaikan perasaan, pokoknya semua itu yang praktikal-praktikal aja gitu. Terus bisa juga teman-teman itu kayak control freak, kayak gila kontrol, gila kekuasaan, gila, bisa jadi juga kayak sampai di titik jadinya neurotik gitu ya. Segala sesuatu harus ngikutin maunya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang miss sedikit aja dari apa yang teman-teman kerjakan atau bahkan miss banyak gitu, itu bikin teman-teman gelisah, bikin teman-teman bad mood. Dan teman-teman itu tipe-tipe yang kalau misalnya ada tower, ada wheel of fortune muncul di hidup teman-teman, teman-teman yang paling apa ya, paling nggak bisa santai gitu. Untuk adaptasi, untuk ikhlasnya itu prosesnya lebih lama dari yang lainnya ya. Karena apa? Nggak bisa, kamu itu termasuk di golongan orang-orang yang nggak bisa terima berada di zona um, gini, zona di antara, zona transisi, zona ketika keadaan nggak bergerak. Karena apa? Semesta mau kita diam dulu di satu titik. Semesta bilang tunggu dulu. Semesta bilang kamu di situ dulu karena aku punya rencana buat kamu. Kamu nggak bisa lihat itu sekarang, tapi kayak semesta, Tuhan itu bisa lihat. Dan kalau kamu jalan nih, itu nggak baik buat kamu. Jadi kamu disuruh nunggu, kamu disuruh diem, dan kamu nggak bisa nunggu, kamu nggak bisa diem, dan kamu nggak terima kalau suatu keadaan itu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti ya. Kamu nggak bisa kontrol. Kamu nggak bisa pegang kendali. Karena apa? Kadang di hidup kita ada part yang kita bisa kontrol, yang kita nggak bisa kontrol kita serahkan. Kita berserah kepada Tuhan, pada semesta, bahwa yang di atas itu tahu yang lebih baik ya. Tapi kadang kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak percaya bahwa Tuhan, bahwa semesta itu punya skenario yang lebih baik yang bisa kamu pikirin. Ini shadownya teman-teman ya. Kayak mau mendahului Tuhan. Ekstrimnya tuh kayak mau mendahului Tuhan. Kayak skenario teman-teman itu adalah yang terbaik. Tapi coba teman-teman bertanya gini. Pikiran manusia itu terbatas. Pikiran kita itu terbatas pada pengetahuan kita, pada pengalaman hidup kita, pada apa yang terjadi di belakang gitu ya. Kalau dibandingkan sama skenario-nya Tuhan, skenario-nya semesta yang tidak terukur panjang dan lebarnya, itu nggak sebanding. Teman-teman kalau mau bilang ngomong apa sih gitu, nggak apa-apa. Reading ini kan cuma membantu. Semoga ya teman-teman hatinya tergerak gitu. Untuk nggak usah langsung diterima, tapi kayak coba didengerin aja dulu gitu. Didiemin dulu, mengendap sebentar. Kalau semesta atau Tuhan berbicara lewat reading ini, ya waktunya teman-teman denger gitu. Kalau teman-teman masih mau mengeraskan hati, ya itu juga kehendak bebasnya teman-teman. Mungkin caranya kalian mendengar itu bukan lewat reading ini, mungkin dengan cara yang lain ya. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau yang menyebabkan teman-teman berperilaku seperti ini. Dengan Ace of Pentacles ini ya, aku melihat bahwa di waktu lampau, kayaknya ini bukan terjadi sesuatu di waktu masa kecil atau di keluarga ya, tapi ini lebih kepada pengalaman yang pernah terjadi ya. Karena gini, kan aku bilang ya, pikiran manusia itu terbatas untuk mengerti jalan pikirannya Tuhan, jalan pikirannya semesta. Sesuatu kekuatan yang lebih besar dan lebih besar dari apa yang kita bisa pahamin gitu. Semesta punya banyak cara untuk membawa perubahan di hidup teman-teman. Ini semesta udah kasih ya. Tapi caranya itu kadang mengagetkan. Mungkin dengan Tower Moment, mungkin dengan Wheel of Fortune, mungkin dengan Death ya. Caranya itu macam-macam. Dan kadang karena teman-teman ekstrimnya juga bisa kontrol freak gitu ya. Maunya skenario teman-teman, maunya apa-apa semua berjalan seperti maunya teman-teman. Dan kalau terjadi sesuatu yang beda dari yang teman-teman rencanakan atau yang teman-teman mau gitu, kalian gelisah, marah, moodnya langsung jadi jelek, atau marah sama Tuhan.
karena merasa Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan gak dengerin doa teman-teman. Ini yang menyebabkan teman-teman punya shadow seperti ini ya. Padahal cara semesta itu mengurai stagnasi kan memang macam-macam gitu. Kan kadang orang itu kalau nggak dipentokin berkali-kali nggak bakal ngerti. Dan sama mungkin teman-teman tipe yang mengeraskan hati, yang udah dikasih nih petunjuk-petunjuk, dikasih cara-cara yang macam-macam, tapi karena teman-teman mengeraskan hati ya, nggak mau berusaha nih, nggak mau berusaha lepas penutup matanya ya, coba keluar dari pikirannya teman-teman, berefleksi nih semesta atau Tuhan berusaha nunjukin apa. Jadinya teman-teman nggak pernah lihat itu, nggak pernah belajar dari hal itu, dan akhirnya semesta akan mendatangkan hal yang sama sampai teman-teman ngerem sebentar nih, melihat dan berefleksi dengan hal itu. Efeknya di hidup kamu sekarang ya, Six of Swords. Sekarang kamu berada di zona transisi gitu ya, zona dimana kamu nggak tahu, zona dimana kamu kayak hidup kamu nggak bergerak atau kamu nggak ngerti apa yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu setelah ini. Tapi gini, semesta membawa kamu ke tempat yang lebih baik karena Six of Swords ini berlayar ke air yang lebih tenang, berlayar ke tempat yang lebih baik. Karena kayak aku melihat bahwa dua orang ini, penumpang ini kan, dia yang kelihatan semua orang di sini yang kelihatan punggungnya aja ya, udah meninggalkan apapun yang terjadi di belakang, melihat ke depan dan berlayar ke air yang tenang. Sebenarnya semesta sedang membawa teman-teman ke tempat itu ya, tapi keadaannya mungkin terasa kayak nggak ada pergerakan atau nggak berjalan seperti yang teman-teman mau, atau teman-teman nggak sabar, kapan nih kapalnya sampai, kapan nih mendaratnya, kok nggak sampai-sampai. Perjalanan itu terutama nih di air ya, kayaknya nggak 5 menit, nggak 10 menit ya, ada waktunya gitu, dan waktunya semua adalah waktu yang terbaik. Dan gini, yang tadi aku bilang teman-teman, semesta itu udah berusaha nunjukin ini loh di waktu lampau, tapi mungkin kamu belum reseptif, atau kamu masih mengeraskan hati kamu, masih control freak, masih berpikir bahwa rencana kamu, skenario kamu, pemikiran kamu adalah yang terbaik, bahkan mendahului pemikirannya Tuhan ya. Dan di waktu ini, coba kayak semesta tuh berusaha bilang, buka hati kamu, bukan buka pikiran kamu, lebih kepada kamu kontemplatif gitu pikirannya. Supaya apa? Kamu bisa melihat nih ke belakang, momen-momen hidup kamu seperti kamu berada di zona di antara seperti ini, zona yang kamu tidak pahamin, zona yang masih abu-abu, kamu nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, kamu panik karena skenario nggak berjalan seperti yang kamu mau. Dan apa yang terjadi waktu itu? Semesta membawa kamu kemana setelah itu? Dan di waktu sekarang coba kamu lihat, ya, kamu tenangkan diri kamu. Karena apa? Semesta membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Dan semoga kali ini kamu nggak mengeraskan hati kamu ya. Kamu kayak, oh aku mengerti sekarang, oh aku melihat waktu itu seperti ini, oh kurang lebih sekarang seperti ini. Semesta memberikan sebuah lembaran baru, tapi caranya mengagetkan, caranya tidak seperti skenario yang aku pikirkan. Tapi kali ini aku akan belajar untuk membuka hati, aku belajar untuk berserah pada part yang aku tidak pahamin, atau pada part yang di luar kendali aku serahkan ke dalam tangannya Tuhan, seperti itu ya. Nih ya, kalau shadow kamu bisa ngomong, Five of Cups ini adalah kartu, ini ya dari tadi, ini adalah kartu yang berbicara tentang transisi. Ini berbicara tentang transisi juga. Ini juga berbicara tentang transisi. Fase hidup kamu sekarang, kamu sedang berada di zona transisi, zona abu-abu. Kayak kamu mau bergerak tapi nggak tahu mau bergerak kemana. Di saat seperti ini, waktunya bukan untuk membuat keputusan, membuat pergerakan, apalagi lagi Merkuri ya ketika kamu nonton ini. Ini waktunya kamu untuk berefleksi dan mencoba kayak lihat lagi ke belakang. Terjadi apa di hidup kamu belajar apa. Kalau kamu belum ada pembelajaran, mungkin ini saat yang kayak semesta udah mentokin kamu berkali-kali, berharap kamu akhirnya melihat gitu kali ini. Five of Cups ini adalah kartu gini, kartu orang yang menengok ke belakang ya, karena keadaan di belakang lebih apa ya, lebih baik gitu, lebih menyenangkan, lebih sesuai seperti maunya kita. Dan keadaan itu udah nggak ada sekarang. Karena apa? Dia menyesali cup yang tumpah ini, karena tumpah udah nggak ada berarti kan. Padahal dia masih punya 2 cup yang masih berdiri, yang masih ada isinya. Dan di belakangnya itu ada jembatan menuju kastil ya. Jalan itu selalu ada, tinggal gimana kita mengarahkan pandangan kita, tinggal gimana kita persepsi dan perspektif kita itu. Belajar melihat, belajar berserah, belajar nggak kontrol freak, belajar bahwa Tuhan, bahwa semesta punya skenario yang bahkan mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Ini waktunya kamu seperti itu ya. Kalau shadow kamu bisa bilang sesuatu. Cara channeling shadow kamu
dengan cara yang sehat adalah, atau cara yang membuat kamu bisa belajar untuk gak control freak, belajar untuk berserah, belajar gini, kamu berusaha, tapi ada part juga kamu tahu gitu, ada sesuatu yang di luar kendali kamu ya. Menatap dunia dengan hati yang terbuka, dengan two of wands ya. Ketika kita berada di zona diantara, zona abu-abu, zona yang kita nggak tahu mau ngapain, menatap dunia dengan hati terbuka, menatap dunia, coba kamu lihat dengan caranya Tuhan melihat hidup kamu gitu. Gimana kah caranya? Kalau misalnya kamu mikirin dengan skenario kamu terus, kepala kamu penuh terus, kamu nggak ada maunya momen untuk berefleksi, berkontemplasi, melihat lagi nih pelajaran hidup kamu di belakang, kamu nggak akan bisa lihat. Tapi kalau kamu berusaha nih menenangkan diri kamu, mengambil waktu supaya kepala kamu nggak berisik ya, kamu termasuk di antara zodiak-zodiak berkepala berisik yang suka memikirkan seringannya skenario-skenario yang buruk gitu ya. Kalau kepala kamu berisik, kamu nggak akan bisa dengar, kamu nggak akan bisa lihat gitu. Dan apalagi untuk optimis, ketika kamu berserah dan kamu optimis, itu sulit rasanya ya. Oke, kita akan konfirmasi lebih lanjut dengan Six of Swords di sini. Tunggu, Ace of Pentacles dulu. Oke, bisa dimengerti. Gini ya, mungkin pertama, mungkin ini ada hubungannya dengan dinamika di keluarga kamu. Mungkin kamu punya isu-isu dengan ibu kamu, dan aku harus tekankan ya, orang tua kita itu manusia juga. Mereka nggak sempurna, dan mereka bisa juga punya luka yang mereka bawa dari orang tua mereka juga, dan mereka nggak sadar mereka punya luka, mereka melakukan hal yang sama gitu, yang menyakitin kita, tapi mereka nggak sadar gitu. Karena mereka nggak sadar juga mereka punya luka, jadinya berperilaku dengan dasar luka itu gitu. Lalu yang kedua, kalau bukan suatu dinamika yang terjadi di keluarga, bisa jadi orang-orang yang kamu temukan seiring kamu beranjak dewasa ya. Kayak ada orang-orang yang sangat kejam, kritikal sama kamu atau ngebully kamu. Jadi kamu kayak growing up itu kamu kayak pokoknya gue harus berhasil, pokoknya gue harus sukses biar gue ngebuktiin nih sama orang-orang ini bahwa gue bisa gitu. Sama orang-orang yang mungkin ngebully kamu. Kayak oke, lu dulu ngomong kalau gue gak bakal berhasil, gue gak bakal sukses, gue begini, gue begitu, gue akan buktiin. Itu skenario yang kedua ya. Atau kamu pernah berurusan sama orang yang manipulatif gitu ya. Jadi kamu berusaha nih sebisa mungkin supaya kamu gak terluka lagi, kamu gak dibohongin lagi, atau kamu gak merasakan hal yang kamu rasakan waktu itu ya. Mungkin kamu kecewa dengan orang tua kamu, dengan ibu kamu, atau orang-orang yang kamu temuin ketika kamu beranjak dewasa. Ya, ini akar dari shadow kamu. Satu lagi, Two of Wands. Kan Five of Cups-nya keluar lagi. Kalau 3 kartu udah berulang gitu ya, berarti yang aku omongin dari tadi itu udah on point gitu. Jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Terus di sini ada Three of Swords sama Knight of Wands gitu ya. Kalau misalnya gini, kamu nggak perlu belajar tarot untuk ngerti Three of Swords gitu ya, tapi luka hati kamu itu, kamu perlu cabut pedang-pedang ini ya, supaya lukanya itu bisa pulih. Gimana cara cabutnya? Maafkan, ikhlaskan dengan orang-orang ini nih yang tadi di sini, entah itu anggota keluarga kamu, entah itu orang-orang yang kamu temuin ketika kamu beranjak dewasa, orang-orang yang ngebohongin kamu, ngecewain kamu. Oke, kamu udah belajar. Kamu udah pernah terluka, tapi kamu juga bisa mengeluarkan pedang ini, kamu maafkan, kamu ikhlaskan. Kak, ngomong gampang, iya aku tahu. Aku juga kadang masih, kalau aku kecewa sama orang gitu, ya emang butuh proses untuk benar-benar ngikhlasin itu. Tapi setidaknya aku punya kesadaran untuk tahu bahwa, oh aku memaafkan bukan untuk orang itu, tapi untuk hatiku ringan ke depannya aku move on sama hidup aku. Seperti itu. Apakah kamu sudah punya kesadaran bahwa kamu memaafkan, kamu mengeluarkan pedang ini bukan buat orang itu, tapi buat kamu loh ini sebenarnya. Ya. Karena apa? Kamu punya perjalanan yang sangat menyenangkan di depan sana. Tapi kamu nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu menyenangkan, jalannya semesta itu sebagai sesuatu yang baik gitu, karena kamu memikirkan bahwa skenario kamu yang paling baik gitu, bukan skenario semesta atau skenario Tuhan yang terbaik. Seperti itu ya.
Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.